Halo, salam jumpa lagi dengan Pak Heru. Kita masih akan melanjutkan lagi proses pembuatan masker, ya, yang pastinya masker batik. Oke, tahapan yang paling awal untuk membuat masker batik, kita membuat pola potong masker batik. Nah, ini pola potong ini bisa kita gunakan berkali-kali dan berulang-ulang ya. Oke, kemudian pada pertemuan yang lalu, kalian membuat desain untuk masker batik ya, desain motifnya otomatis ya. Nah, desain motifnya sudah ada gambar flora atau fauna, kemudian ada nama kita yang menggunakan aksara Jawa. Nah, ini pola ini digunakan saat untuk membuat desain seperti ini, ya kan? Kita membuat yang pertama, kemudian ini yang kedua. Jadi hanya tinggal ini menjadi kuncinya, ya. Ini disimpan, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita memindahkan desain ke kain. Caranya kita letakkan kain kita di atas pola ini, ya. Nah, ini kan sudah cukup jelas ya, terlihat. Nah, ini nanti kita jiplak. Oke, kalau sudah kita jiplak, maka selanjutnya kita canting. Oke, apabila kita tidak memiliki kompor untuk membatik, maka kita gunakan kompor yang digunakan untuk memasak ya. Macam-macam jenisnya, ada kompor gas, ada kompor listrik juga seperti itu. Nah, kita siapkan api yang kecil. Ini yang harus diingat selalu ya. Kita siapkan api kecil. Ada tombol alat untuk memutar ini biar besar atau kecil. Nah, ini walaupun kalau ini jenisnya kalau di paling bawah ini ukuran standar. Nah, ini biar paling kecil kita naikkan lagi ya. Tapi ini macam-macam ya jenisnya, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, ini kita atur sampai paling kecil. Nah, kurang lebih segini. Ya. Ini kenapa? Karena nanti kalau terlalu panas, ya, kalau terlalu panas nanti bisa menyambar ke lilin malamnya, ya. Kemudian kita letakkan wajan untuk membatik beserta lilin malamnya. Dan lilin malamnya ini juga tidak perlu banyak-banyak. Kalau kalian memiliki terlalu banyak nanti bisa kalau sudah mencair sesuai kebutuhan, nanti sisanya bisa diangkat dan kita simpan, tidak perlu semuanya dipakai. Begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita menunggu lilin malamnya mencair. Sekali lagi, diingat apinya jangan terlalu besar. Ambil yang paling kecil, karena lilin malam tidak membutuhkan api yang besar. Cukup api kecil saja. Kalau berasap berarti masih kurang kecil. Selanjutnya, kita mencanting pola yang sudah kita pindahkan ke kain. Yang pastinya kita siapkan kompor batiknya beserta lilin malamnya hingga mencair ya. Seperti ini, hati-hati ini panas. Yang terpenting adalah posisi kompor batik itu di sisi kanan kita. Depan kanan, jadi agak serong dikit gini ya. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah kita mengambil ya, seperti itu. Dan sekali lagi tambah lagi dengan kain ya. Kain kita letakkan di paha sisi kanan. Ya, menutupi kaki. Ini tujuannya untuk menahan tetesan lilin malam dan sekaligus nanti ketika kita mengambil lilin malam dengan canting, ini kita gunakan juga untuk mengelap bagian bawah canting karena ini pasti menetes ya. Pasti menetes. Jadi kita lap ke sini. Kita lap seperti ini. Ya, agar enggak menetes lagi. Oke, kita mencantingnya keseluruhan ini, garis polanya kita canting sama motifnya. Posisi mencanting ini posisinya tangan kita seperti ini ya, agak dilengkungkan gini, jangan lurus. Kalau lurus nanti lilin malamnya kena telapak tangan ya, jadi agak melengkung gini. Ini posisi menahan seperti ini. Karena kain lebih kecil itu lebih susah memegangnya dibandingkan kain yang besar. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita mulai mencanting. Ini sekali lagi kita lap ya. Kita mau menggores dulu bagian mana silakan sesuai
keinginan kita mau langsung motifnya sini ya, pelan-pelan seperti ini. Nah, ini kita ngambil lagi, dan ini harus tembus itu ke sisi sebaliknya juga ada lilin malamnya. Kalau tidak, nanti kalau ketika diwarnai, nanti warnanya tetap sama aja, menerobos ya, jadi warnanya bisa tumpuk-tumpuk warna lain. Ngambilnya tidak usah banyak-banyak ya, sedikit saja ya, tapi ya jangan terlalu sedikit ya. Oke, kita lanjut ya. Pelan-pelan. Nah, kalau nggak keluar, ini berarti sumbu bagian ini tertutup, tersumbat. Maka kita bisa mengambil sapu ijuk ya, lalu kita sogok ya, biar sumbatannya keluar. Oke, itu ya, lalu nanti bisa lanjut lagi mencanting. Ini seterusnya hingga tuntas dan keseluruhannya tercanting. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau sudah semuanya seperti ini, kita lihat nih dari sisi sebaliknya, apakah cantingannya tembus semuanya atau tidak ya. Nah, kalau ada yang belum, maka kita ulang dari sisi sebaliknya seperti ini. Misalkan, ini kurang tebal, boleh ditebalkan lagi, tapi harus hati-hati dan pelan-pelan ya untuk membatik dari sisi sebaliknya ya, karena nanti kalau nggak pelan-pelan bisa malah melober. Oke, nah ini sudah siap. Apakah mau ditambah lagi motifnya? Misalkan, ini kurang meriah nih, boleh ditambah isen-isen, misalkan dengan titik 3 ya. Nah, dengan diulang-ulang seperti ini, dengan jarak tertentu biar tambah menarik nantinya. Waduh, ada yang menetes. Wah, kalau menetes bagaimana? Oke, nah apa, kita belajar ya. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya nanti pada pertemuan selanjutnya kita proses mewarnai. Oke? Oke, jadinya ada 4 pola masker ya, yang 2 ada motifnya, yang 2 kosong. Yang kosong itu juga boleh dibatik ya. Yang kosong itu untuk bagian dalam, dan yang ada motifnya untuk bagian luar. Oke, selamat berkreasi.